Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, yaitu kenikmatan untuk bisa kita duduk di majelis ilmu, kenikmatan untuk kita bisa meluangkan waktu untuk kita melaksanakan hak Allah atas diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita terakhir. Saya mana? Ada yang masih ingat? Terakhir. Kita syarat dan rukun jual beli sudah. Sudah atau belum? Rukun dan syarat sahnya jual beli. Sudah atau belum? Sudah. Yang kedua tentang ribawi dan kaidah pertukarannya. Praktek-praktek jual beli yang dilarang dulu itu. Iya. Kenapa? Praktek jual beli yang dilarang karena tempatnya, karena waktunya, karena zatnya. Belum ya? Belum. Nah, dulu terakhir apa? Kenapa? Syarat sahnya jual beli. Oh, sudah selesai. Udah, ya. Sekarang kita masuk ke mau praktek jual beli yang dilarang dulu atau barang-barang ribawi. Manut ya. Ya. Kita bahas dulu praktek jual beli yang dilarang. Ini dalam kitab ini dibahas fi bayani anwa'i minal buyu' al-mamnu'ah. Praktek jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang itu di sini disebutkan oleh para ulama ada sekitar 16. Konten 16 di mana 16 ini hendaknya kita pahami karena dalam muamalah yang kita pelajari adalah yang dilarang, bukan yang dibolehkan. Karena muamalah itu benten kalih ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya haram, kecuali yang diperintah dalil perintah. Orang bikin ibadah tersendiri lalu ditanya mana larangannya, ya enggak ada. Kreasi sendiri, tapi yang ditanya adalah ada perintahnya atau tidak. Ini ibadah. Al aslu fil ibadah al hurma hatta yadullu dalilu ala tahlil. Tapi kalau muamalah yang ditanya jangan dalil perintahnya, tapi adakah dalil larangannya. Kalau kita ditanya
mana dalil arisan yang nggak akan ketemu, Pak. Mana dalil jual beli online nggak akan ketemu. Mana dalil MLM ya nggak akan ketemu. Mana dalil asuransi juga nggak akan ketemu. Tapi tanya dalil ada larangannya atau tidak. Karena muamalah ini berkembang. Dulu belum ada jual beli COD, belum jual beli macam-macam itu. Maka sekarang banyak bermunculan praktek-praktek yang baru. Ada all you can eat, kan mangan sak warapmu bayar 100.000. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Ada deposit kartu GoPay, OVO, ShopeePay, bayar pakai itu dapat diskon. Bagaimana hukumnya? Kemudian kartu member. Orang kalau belanja punya kartu member, maka belanjanya dapat diskon. Nah, itu bagaimana hukum dalam pandangan Islam berkaitan dengan hal tersebut. Doorprize, jika doorprize itu hadiahnya iuran dari para peserta. Bagaimana hukum pemancingan? Yang bayar 25.000 memasukkan ikan 10. Semua dibahas. Tapi yang dibahas adalah adakah dalil larangannya atau tidak. Kalau enggak ada larangannya, maka ya boleh. Nah, sekarang kita bahas hal-hal yang dilarang dalam muamalah maliyah. Pertama, praktek jual beli yang dilarang adalah dilarang berjual beli di tempat yang dilarang. Mana Pak tempat yang dilarang berjual beli? Mana? Masjid. Masjid merupakan tempat yang tidak boleh digunakan untuk berjual beli atau digunakan untuk iklan. Saya itu pernah ngisi kajian di daerah Sukoharjo Kota sana. Itu di masjid cukup besar. Kemudian sebelum saya diminta ngisi, saya datangnya pas di jam saya ngisi. Ternyata ada mbak-mbak SPG yang belum selesai menyampaikan kosmetiknya, ya, artinya menawarkan kosmetiknya. Ternyata pengajian itu disponsori oleh sebuah kosmetik. Terus dia iklan di sana, ada SPG menyampaikan pada ibu-ibu, ini ada produk-produk kami bagus, berkualitas, bisa menjadikan awet muda, umur 71 kelihatan 17. Untuk berjual beli, bukan tempat untuk mengiklankan bisnisnya, tidak boleh. Maka ini tempat yang dilarang untuk berjual beli adalah masjid. Kalau musola boleh? Musola boleh enggak? Sama. Kenapa kok nggak boleh? Ya, kalau jenengan baca dalam kitab para ulama, musola itu secara definisinya maka boleh digunakan untuk berjual beli. Musola. Kenapa? Karena musola yang dimaksud para ulama berbeda dengan musola yang kita maksud. Musola dalam bahasa fikih itu adalah tempat sholat. Sholat apa Pak? Sholat 2 hari raya. Di mana itu Pak? Tanah lapang Pak. Boleh nggak jual beli di sana? Boleh Pak. Paham? Dan kalau membaca kitab itu ketika ada kalimat disebut musola, misalkan afdhalu sholatu idain, sebaik-baik sholat 2 hari raya, itu di mana Pak? Maka disebutkan para ulama salah satunya urutan yang kedua adalah musola. Nah, musola yang dimaksud bukan masjid kecil yang tidak digunakan sholat Jumat, bukan. Itu bahasa kita di Indonesia. Saya nggak tahu di Jawa atau di seluruh Indonesia.
Nah, musola itu untuk penyebutan tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat istisqa, minta hujan, dan sholat 2 hari raya. Itu namanya musola. Jangan pernah tidak umroh, Pak? Pernah ya? Nah, itu nanti di Masjid Nabawi, sisi sebelah utara. Kalau dengan di Masjid Nabawi itu kan sisi utaranya itu ada tanah kosong, Pak. Luas itu. Nah, itulah dulu tempat Rasulullah melaksanakan sholat 2 hari raya. Maka di tanah kosong itu sekitar pojok bagian depan kanan itu ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Masjid itu nggak terlalu besar, mungkin sekurang segini, lebih besar dikit lah. Itu Masjid Ghamamah. Nah, masjid itu sebetulnya dulu nggak ada. Tapi masjid itu sebagai situs tanda bahwa disitulah Rasulullah menempatkan diri untuk menjadi imam melaksanakan sholat 2 hari raya. Dan di situ ada tulisannya, inilah musola. Di dalam plakat itu, maka musola itu tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat 2 hari raya atau sholat minta hujan. Maka boleh nggak jual beli di musola? Boleh atau tidak? Boleh, karena ini bukan masjid. Tapi kalau musola yang dimaksud adalah musola masjid cilik boten tinggi sholat Jumat, maka tetap nggak boleh untuk berjual beli. Paham? Tahu bedanya ya? Nah, ini contoh sholat 2 hari raya itu yang paling bagus dilaksanakan di masjid atau musola? Di masjid, Pak. Masjid, iya. Semua ulama sepakat, sholat 2 hari raya itu yang terbaik adalah dilakukan di masjid. Tapi bukan sembarang masjid. Masjid apa yang terbaik? Masjidil Haram. Jadi tempat sholat Id yang terbaik yang pertama itu Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram baru musola, tanah lapang. Setelah musola baru masjid-masjid yang ada. Bagaimana sholat 2 hari raya dilaksanakan di tengah jalan? Boleh nggak, Pak? Nyegat jalan, Pak. Bukan tanah lapang loh ya, tapi nyegat. Nah, itu jalan kemudian dicegat untuk sholat 2 hari raya. Boleh nggak? Para ulama banyak yang memakruhkan, banyak yang tidak menyuka, karena itu lalu lintas. Kasihan nanti kalau ada orang yang mau lewat. Maka dalam Islam itu sangat memperhatikan adab sampai urusan sholat, sampai urusan tidak mengganggu orang lain itu betul-betul diperhatikan. Contohnya Rasulullah mengatakan iman itu ada 70 tingkat. Dan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Jadi Islam itu sangat-sangat menghindari namanya mendolimi orang, mengganggu di jalan. Cuman yang pangapunten, Pak, kita ini sering melakukan gangguan yang ada di jalan. Betul atau tidak? Betul. Contohnya punya kerja. Kalau mungkin acara nikah, acara layatan, nikah jalan mungkin masih ya ada keurgenan, ya, mungkin nggak mampu untuk. Tapi memang kalau tidak mengganggu sampai jalan itu lebih utama, ya, paham? Tetapi ada sesuatu yang bukan urgen, tetapi kita sering melakukan gangguan di jalan. Apa itu? Bikin pasar malam nyegat dalan. Ini nonton Pak ya?
bazar itu ibu ya, itu sampai seminggu dicegat dari ujung jalan sana sampai ujung jalan sana, dicegat, kasih setan-setan. Itu kira-kira ganggu apa betul? Ganggu. Itu yang punya rumah di situ, itu kira-kira senang atau tidak? Enggak senang, Pak. Sebab kenapa? Saya sudah survei. Karena sekitar pukul jam 4, dia sudah enggak bisa mengeluarkan mobil, ya tidak. Motor saja susah, enggak bisa. Terus kalau dia itu mau, cuman dia nggak berani protes. Karena apa? PO sama warga, ketua Karang Tarunanya, dan sebagainya. Ya sudah. Ya itu hal-hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Makanya kita upayakan itu jangan mengganggu jalan. Termasuk pula kita sering mengganggu jalan itu pada saat acara 17-an. Nolak bikin panggung di jalan. Betul nggak? Itu hampir semua orang, bahkan setiap RT itu kalau bikin panggung di tengah jalan. Coba kita bisa bayangkan, seandainya misalkan semua jalan itu RT-RT masing-masing dundai panggung diri-diri. Sudah bikin panggung sendiri-sendiri, terus ternyata di tengah-tengah kampung terjadi kebakaran. Itu kira-kira mobil pemadam kebakaran saged mlebu napa mboten, Pak? Mboten, Pak. Itu harus bongkari panggungnya dulu. Berapa jam harus selesai. Itu main selak entek Pak kebakarannya, Pak. Kan ngoten. Belum lagi nanti kalau ada orang kecelakaan atau orang kena serangan jantung harus dibawa ke rumah sakit. Bawa mobil ternyata lewat gang sini dicegat, enek panggung, muter lagi sana, dicegat lagi, muter lagi. Itu selak mati wonge, Pak. Ya, maka Islam itu sangat indah. Jangan melakukan gangguan yang ada di jalan. Saya tahun 90-an, saya masih ingat. Di kampung saya loh ya, di Cemani sana. Itu namanya kalau ada tanah kosong yang agak luas, itu ya acaranya di situ. Kumpulnya di halaman rumah orang yang paling luas rumahnya, halamannya. Kumpul di situ sudah selesai. Kalau kita sekarang enggak, Pak. Sekarang mulai marak nyegati pada janjane, Pak. Misalkan satu komplek perumahan, mereka itu punya lahan kosong. Ada kapling tanah yang kosong bisa digunakan untuk panggung. Ning yo maksa gak ning dalan, Pak. Saya itu sampai di Solo ya. Saya ngisi kajian di sana, ada satu masjid yang tempat saya ngisi kajian, sampingnya itu kelurahan. Terus kelurahan ini punya gedung, Pak, punya gedung pertemuan. Terus di depan gedung pertemuan itu halamannya luas, Pak, sangat luas. Tapi warga sekitar kelurahan tersebut itu sebetulnya saya karena tanyakan, itu boleh nggak warga pakai gedung? Itu boleh, Pak. Bahkan gedungnya ada panggungnya, Pak. Nah itu boleh pakai. Tapi ora dinggo. Makso tetap nyegat dalam gaya panggung teng. Padahal yang butuh biaya, waktu, cek ganggu wong. Kenapa? Ini kebiasaan, Pak. Seolah-olah yang rung nyegat dalan ini rung menangan, Pak. Betul atau tidak? Ya. Nah maka dalam Islam upayakan tidak mengganggu jalan. Kalau memang bisa di emperan rumah orang atau di tanah kosong, saya kalau RCTI ke sana itu, saya pernah lewat situ pas dicegat untuk malamnya tirakatan, Pak. Nah, waktu itu saya tanya sama salah satu warga di situ yang, "Duh Mas, ndak menopo panggung Mas, oh panggung, lah kok tenggalan, lah tanah untuk mepe gabah itu namanya Pak, selepan ya, nah, mepe gabah. Nah, saya tanya, lah kok nggak di situ? Ini kan malah halamannya luas, terus mojok mereka malah enten iup-iupane, enten rumah kosong yang bisa dibikin panggung. Kok malah teng mriki? Lah wong-wong do nyegadalan ya kula nggih melu-melu kan ngoten Pak. Nah, itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Coba kita bayangkan,
andaikan terjadi kebakaran di tengah kampung, terus piye? Kan ya tadi. Coba kayak yang di Pasar Kliwon itu, ketika terjadi kebakaran, apa yang terjadi? Orang baru sadar, ternyata kalau bikin gapura terlalu cendek, itu mobil pemadam raiso mlebu. Sampai ketika mau madamkan, itu kudu gempuri cor-corane gapura, Pak. Ya, itu gempuri itu sudah setengah jam lebih. Setelah omah entek, Pak. Itu sudah melahap beberapa rumah sampai. Itu ya gara-gara itu. Apakah kejadian dulu baru ada aturan pemerintah? Kan nggak perlu. Maka sejak sekarang diupayakan tidak mengganggu jalan. Kalau bikin bazar, dulu tuh bazar selalu mesti tengah lapangan, Mbak. Kalau enggak di tanah kosong tuh sejak saya kecil dulu seperti itu. Jarang orang bazar di tengah jalan itu jarang. Cuman akhir-akhir ini aja tahun 2000-an itu orang lebih suka nyegat jalan, Pak. Kadang jalan go senam disco bareng Pak ya, CFD, Car 3D, betul loh, kan? Saya kadang lewat kalau pengajian dari Karanganyar, besok saya ke Karanganyar, ketika pengajian itu kan sejak dulu di mana, kenapa kok harus datang nyegat jalan sebetulnya. Maka saya nggak tahu aturan mainnya, tapi yang jelas dalam Islam itu mengupayakan betul tidak mengganggu di jalan. Maka tempat yang dilarang untuk berjual beli adalah masjid atau mengganggu urusan lalu lintas. Nah, ini berkaitan dengan tempat yang dilarang. Ustadz, kalau saya pas pengajian, tiba-tiba ada WA masuk, Mas, lempermu regani piro misalkan ya. Karena tengwe, lah maka lemperku superi Mas, anti lalar misalkan. Terus dia ngomong, ya wes tak pesan, itu jangan ditransaksikan di masjid, Pak. Meskipun lawan transaksinya tidak di masjid, tapi posisi kita di masjid tidak boleh. Maka kita keluar dulu dari masjid, baru dijawab 3.000 pesen piro kan ngoten Pak nggih. Wis deal rampung menembe mlebet masjid. Karena tidak layak masjid digunakan untuk berjual beli. Nah, ini aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terlarang pertama. Yang kedua, terlarang karena waktunya. Kapan waktu dilarang untuk berjual beli? Kapan itu? Para ulama sepakat ketika dikumandangkan azan sholat Jumat. Sholat Jumat itu adanya ada berapa kali? Berapa kali? Apa namanya? Situasi penduduk Madinah mulai padat, adzan kadang mulai tidak terdengar karena polisi suara, sehingga apa namanya, Utsman beristihad melakukan adzan sholat Jumat 2 kali. Yang satu dilakukan di pasar supaya membubarkan, tapi bukan pas jamnya waktu sholat Jumat, tapi sebelumnya supaya bubar. Baru kemudian adzan yang kedua adalah adzan ketika imam naik di atas mimbar. Nah, itu adzan. Tapi di zaman Nabi adzan cuma 1 kali Jumat. Yang penting adzan ketika imam sudah naik di atas mimbar, setelah mengucapkan salam itu tidak boleh kita berjual beli. Siapa yang tidak boleh? Mereka yang wajib sholat Jumat. Yang tidak wajib seperti para ibu-ibu tidak mengapa, tetapi tetap dianjurkan mereka sholat terlebih dahulu di awal waktu, yaitu sholat Jumat bagi yang mau ke masjid, dan bagi yang tidak ke masjid ya sholat zuhur di rumahnya masing-masing. Nah, ini tentang apa namanya waktu yang terlarang. Maka orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat boleh dia berjual beli, tetapi jangan melayani orang-orang yang wajib sholat Jumat. Jangan buka warung soto, delala pas wis adzan sholat Jumat ada yang datang beli bapak-bapak.
Lho jenengan kok mboten teng masjid, Pak? Wis engko wae pas meh komat kan ngoten. Maka jangan dilayani sebab dia wajib ulama menambahkan ini lebih ketat. Tapi jumhur mengatakan ketika dikumandangkan azan sholat Jumat. Nah, sebagian ulama menambahkan waktu yang terlarang untuk berjual beli adalah setiap dikumandangkan azan sholat wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Nah, itu terlarang untuk berjual beli bagi mereka yang wajib sholat ke masjid, yaitu kaum bapak-bapak atau laki-laki. Nah, ini pendapat sebagian ulama, meskipun jumhur mayoritas berpendapat sholat Jumat saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini tentang waktu yang terlarang. Tadi tempatnya, kedua waktunya. Yang ketiga, sebelum yang ketiga ada pertanyaan dulu, saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, baik topik maupun di luar tema. Ada ibu-ibu? Boleh. Bapak-bapak? Kalau ada, saya tak minum dulu. Yang ketiga, jual beli yang dilarang adalah jual beli pada barang yang secara zatnya haram atau najis. Nah, ini tidak boleh dijual belikan. Menjual belikan barang haram atau najis babi. Saya punya jamaah peternak babi dan sukses. Nah, dia pernah bertanya begini, Ustadz, apa betul ternak babi itu haram? Kan yang haram dalam Al-Quran memakannya. Saya kan nggak memakan, saya kan cuma ternak karena babi itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Kenapa? Karena babi itu manai cepat, gedenya cepat, mangane drembo, tur geleman, mangan opo wae gelem kan itu. Nah, terus jarang babi sakit mati jarang. Maka ini kemudian dijual. Boleh enggak? Tidak boleh. Beternak babi hukumnya haram. Kenapa? Menjual babi juga haram. Kenapa demikian? Meskipun tidak memakannya, karena kita berta'awun alal itsmi wal udwan dalam urusan dosa dan pelanggaran. Orang bisa makan tongseng babi itu karena yang ada yang jual, betul betul Pak? Orang bisa jual tongseng babi karena ada yang mensuplai dagingnya. Dan para penjual daging babi itu bisa menjual karena ada yang ternak, kan? Makanya dalam Islam ma'adda ilal haram fahuwa haram. Tindakan apapun yang kita lakukan yang menyebabkan terjadinya praktek haram, maka tindakan kita juga dinilai hotel. Kalau si pemilik hotel dia tahu bahwa yang datang itu sedang membawa teman perempuan untuk berzina di sana, dan dia nekat menyewakan, kalau tahu loh ya, dia nekat menyewakan, maka pemilik hotelnya ikut nanggung dosanya. Begitu pula pegawai-pegawainya yang ada di dalam. Kalau dia melayani mereka untuk memasukkan ke hotel, padahal tahu bukan suami istri, tapi kekasih semalam paling ya, maka itu termasuk perbuatannya haram. Misal ada orang tukang
ojol, ojek online, di mana dia mengantarkan barang. Terus diberitahu, Mas, hati-hati nih Mas, niki satu kerat ciu misalkan, atau vodka atau topi miring atau whisky atau brandy misalkan. Lo apa mboten nasabah juga. Nah, misalkan kalau diantarkan ke toko sana, dia cuma mengantarkan saja, maka perbuatan mengantarkannya itu dosa. Upah dari hasil mengantarkan dari minuman khamr juga upahnya haram. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menegaskan bahwa lu'inatul khamru alal asraf. Khamr itu dilaknat pada 10 perkara. Apa? Satu, khamrnya itu sendiri, yaitu juragannya. Keempat, orang yang mengantarkannya. Siapa? Tukang kurirnya. Yang kelima, orang yang minta diantarkan. Misalkan Pak ngongkon anak ini, celukno ojol, tak nggo ngeterke sak kerat siu iki ning warung pojokan. Nggih Pak, jangan minta ojol untuk mengantarkan. Itu yang minta untuk mengantarkan, itu juga sudah dilaknat oleh Allah. Yang keenam, sing ngedol, Pak, penjualnya. Yang ketujuh, yang membelinya meskipun dia tidak minum. Yang kedelapan, bartendernya yang menuangkan air ke dalam minuman, ke dalam gelas untuk diminum para peminum khamr. Lalu yang kesembilan, siapa? Peminumnya jelas. Dan yang kesepuluh siapa? Istri dan anaknya yang ikut menikmati hasil penjualan khamr dan dia tahu bahwa suaminya menjual khamr. Dia menikmati hasilnya, itu pun ikut dilaknat. Makanya Allah menyebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Meskipun kita ternak babi tidak memakannya, tapi kita membantu para penikmat babi untuk bisa menikmati babi hasil ternakan kita, maka hukum kita berternak haram. Menjual barang haram hukumnya haram. Ini tidak boleh. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah itu, kata Rasulullah, jika mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan pula harganya. Artinya memperjualbelikan juga haram. Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya barang najis, bangkai. Hewan yang seharusnya disembelih tapi tidak disembelih, itu maka hukum bangkainya itu najis. Maka hukum hewan tersebut yang mati tanpa disembelih itu menjadi bangkai dan bangkainya najis. Cuman ada bangkai yang tidak najis, Pak. Apa, Pak? Apa? Ya, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua darah dan dua bangkai. Dua darah itu adalah al-kabid wa tihal, yaitu hati yang sering kita sambal goreng itu, Bang. Yang itu darah sebetulnya, cuman menjadi organ. Jadi menjadi hati sing sering kula panjenengan sambal goreng. Nah, itu boleh. Wattihal, tihal itu limpa atau ya mirip hati yang ada di tepung itu biasanya di tengah-tengah tulang. Nah, itu boleh dimakan. Tapi kalau darah segar mengalir meskipun sudah digumpalkan, haram, tidak tidak boleh. Nah, dan yang kedua adalah dua bangkai. Bangkai apa? Bangkai ikan dan belalang. Tapi ada bangkai selain dua bangkai ini yang tidak najis. Apa, Pak? Bangkai apa kira-kira? Apa kira-kira?
Para ulama menyebutkan bahwa semua bangkai yang dari hewan yang tidak memiliki darah itu dianggap bangkainya tidak najis. Contoh Pak, semut Pak. Semutnya yang darahnya Pak? Tidak. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Semut itu tidak memiliki darah. Kalau kita ada di tangan kita gigit terus kita ceblek Pak, mati itu semut di tangan kita, kira-kira kita wajib wudhu lagi Pak? Karena terkena bangkai semut Pak. Wajib atau tidak? Tidak. Karena dianggap bahwa hewan yang tidak memiliki darah atau sistem aliran darah itu dianggap tidak najis. Itu bangkai. Nah, maka jual beli bangkai tidak boleh kecuali ikan dan belalang. Nah, ini kenapa? Karena hukumnya najis. Dari bangkai-bangkai yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ada peternak ayam potong. Ayamnya 30.000. Ternyata setiap hari mati 30 ekor. Nah, 30 ekor ini boleh nggak dijual ke peternak buaya misalkan? Nggak boleh. Sebab menjual belikan bangkai hukumnya haram. Ini contoh jual belikan barang najis. Ada benda-benda yang najis yang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa? Kotoran. Yang kotoran itu secara jelas najis. Sekarang ada nggak orang menjual belikan kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing? Ada nggak? Ada. Najis atau tidak? Najis atau tidak? Serintil itu najis atau tidak, Pak? Ya. Najis nonton Ibu. Kan ada, saya pernah di Sukoharjo itu ada yang jual kencing kelinci, Pak. Jadi kelinci itu ternyata kencingnya ditampung, saya itu masuk itu banyak kelinci, satu ruang itu kelinci semua. Tempatnya sap-sap tingkat itu, ternyata dia malah lebih fokus bukan nyari dagingnya, Pak. Ya betul penggemukan, ketika gemuk dijual iya, tapi justru dia pendapatan yang paling rutin itu malah dari kencingnya, Pak. Itu seliter kalau nggak salah 4.000 dulu, sekarang nggak tahu berapa. Nah, itu dijual, itu ada dari kencingnya, kelinci-kelinci kencing itu masuk ke saluran nanti masuk ke botol, nanti jerigen-jerigen kalau udah penuh dijual, satu jerigennya berapa puluh ribu. Nah, itu malah menghasilkan dari kencing, belum nanti serintilnya kelinci, itu juga laku, Pak. Boleh nggak memperjualbelikan itu? Nah, boleh. Kan barang najis itu ulama sepakat tidak boleh, Pak. Mau dipakai untuk apapun, bermanfaat apapun, kalau dia najis tidak boleh, Pak. Paham? Nah, sekarang para ulama ada dua pendapat. Kalau jenengan mengambil pendapat mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan itu najis dan tidak boleh diperjualbelikan, kecuali jika kotoran itu sudah berubah menjadi benda yang suci. Misal, saya ambil tanah, ambil serinde tak olah, tak lembutkan, tak campur tanah, campur dedaunan, terus jadi kompos. Sifat-sifat kenajisannya hilang karena dia menjadi tanah, maka masih dibolehkan. Tapi kalau langsung menjual Javanik Coco Chip serinde itu, Pak, ya, yang dibungkusi satu bungkus 3.000 dijual langsung, itu menurut mazhab Syafi'i najis, Pak, dan tidak boleh. Tapi saya tidak mengambil pendapat ini. Saya mengambil pendapat ulama bahwa kotoran hewan itu ada dua. Satu, kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan, dan kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan. Paham?
Semua kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan, ulama sepakat najis. Contohnya apa? Harimau, elang, pokoknya anjing, kemudian babi, itu kotorannya najis. Ulama sepakat. Kenapa? Dari hewan yang dagingnya haram, kotorannya kotor tapi tidak najis, maka memperjualbelikannya boleh. Ini pendapat ulama mazhab Hambali dan sebagian ulama yang lain. Dan salah dicontoh pendapat ini. Kenapa? Karena dulu pernah Rasulullah sholat di Ka'bah, Abu Jahal menyuruh seorang pemuda menaruh kotoran unta, sapi di atas punggung Rasulullah. Dan Rasulullah tetap meneruskan sholatnya. Andaikan najis, Rasulullah menghentikan sholatnya. Yang kedua, bahwa Rasulullah tidak membolehkan barang najis dijadikan sebagai obat. Karena tidak boleh. Sedangkan Rasulullah dalam riwayat membolehkan kita meminum kencing unta untuk sebagai obat. Karena kalau itu najis tentunya tidak boleh. Ini hujah ulama mazhab Hanabilah. Sehingga kotoran itu kotor tapi tidak najis. Umbel, Pak, tahu umbel Pak? Ingus Pak, kotor atau bersih Pak? Kotor. Najis apa betul? Tidak. Kalau umbel itu najis, maka sing pilek sholatnya rasah Pak. Karena dia membawa najis di hidungnya. Keluar masuk kan kembali. Nah maka jelas ini tidak sah. Nah maka tetapi saya menghormati bagi yang berpendapat semua kotoran hewan najis ya monggo, tapi konsekuensinya tidak boleh berjual beli, tidak boleh menjual belikan kotoran tersebut. Kenapa? Dia mengambil pendapat kotoran itu najis. Tapi jual belikannya, baik sudah diolah maupun masih utuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini memang ada ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama. Kita belum bahas hewan jalalah, hewan yang mayoritas makannya barang najis, seperti ngingu ikan di kolam tapi sekaligus di atasnya WC Pak. Ada nggak begitu? Banyak Pak, terutama di daerah sekitar Cirebon, Jawa Barat itu banyak. Bahkan saya dapat tamu dari orang Cirebon, dia datang ke pondok tempat kami mengelola itu di Waru, dekat kelurahan itu. Itu ketika lihat pondok kami ada 2 kolam ikan besar, terus ada santrinya banyak, dia mengatakan, ini ikannya dikasih makan apa Ustadz? Saya bilang, ya pelet, kita beli. Oh sayang Ustadz, jangan. Lah, kenapa? Ini manfaatkan santri Ustadz. Nanti WC itu salurannya biar pembuangannya langsung ke kolam Ustadz. Nanti biar kotorannya santri-santri dimakan ikan. Nanti ikannya itu gemuk-gemuk. Nanti setelah ikannya gemuk-gemuk dimakan santri. Kan itu. Setelah dimakan santri, santrinya buang kotoran, dimakan ikan. Kan jadi muter. Waduh, ini Bapak ini ramudeng hewan jalalah, hewan yang mayoritas makannya barang najis itu haram dimakan, kecuali kalau sudah disterilkan, Pak. Tapi kalau mangannya kotoran manusia itu kolo-kolo saja, itu bangkai ikan kan najis Pak, bangkai ikan, bangkai ayam kan najis karena tidak disembelih. Nah, ketika saya kasih bangkai ikan, bangkai ayam, tapi kan cuma 20%, 80% pelet, maka masih tidak apa-apa. Tapi kalau mayoritas dipangani tikus, kan Pak, kan ada yang ternak lele itu golek tikus, werok-werok itu dikasihkan makan dan makannya itu saja, maka hewan lele itu menjadi haram untuk dimakan. Tapi apakah selamanya haram? Tidak.
bisa menjadi halal kalau sudah disterilkan. Misalkan lelenya ditaruh di tempat yang jernih, dikasih makan yang tidak najis atau haram selama beberapa hari. Kalau menurut Imam Syafi'i, hewannya kecil itu ya cukup 3 hari atau 7 hari atau 5 hari. Tapi kalau hewannya besar, sebulan lebih. Nah, misalkan kalau itu ikan ya mungkin seminggu lah cukup disterilkan, tidak terkontaminasi dengan barang najis atau barang haram. Wallahu ta'ala a'lam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan karena sudah isya berkaitan dengan praktek jual beli yang terlarang. Kita baru 3, terlarang karena tempatnya, terlarang karena waktunya, dan terlarang karena zatnya. Ini baru 3. Padahal di sini ada 16. Nanti satu-satu kita bahas tentang praktek-praktek yang terlarang. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Monggo silahkan. Oh, ya. Mas, utangku diingin misalkan ya, mudah-mudahan tidak mengapa, tetapi lebih utama memang di luar. Tapi saya tidak berani mengharamkan, sebab yang terlarang itu disepakati adalah berjual beli. Dia kan cuma bayar utang kadang-kadang. Mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi jika dilakukan di luar itu lebih utama. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Keong? Ya. Para ulama telah membahas tentang keong dan bekicot. Kalau keong banyak ulama menghalalkan, membolehkan, karena dia termasuk, jadi hukum asal hewan itu halal kecuali yang diharamkan, kan gitu kan? Nah, maka apakah keong dan bekicot termasuk hewan yang diharamkan? Kan hewan itu diharamkan karena banyak sebab, atau makanan itu diharamkan karena merusak tubuh. Yang kedua menghilangkan akal seperti khamar. Merusak tubuh itu ya macam-macam, atau membahayakan tubuh, misalkan sesuatu yang beracun, misalkan hewan tapi beracun, maka tidak boleh. Atau yang ketiga, dia termasuk hewan yang bercakar, dari burung yang bercakar, yang cakarnya digunakan untuk memaksa, itu haram. Jadi burung alat burung rajawali itu haram. Kenapa? Karena cakar halal, tidak mengapa. Nah, terus hewan yang bertaring dan memakan hewan lain seperti harimau itu juga haram. Atau barang yang menjijikkan. Nah, menjijikkan sini ada 2 pendapat. Imam Ibnu Qudamah berpendapat menjijikkan menurut ukuran bangsa Hijaz, Mekah dan Madinah. Tapi pendapat yang lain mengatakan menjijikkan menurut yang memakannya. Kalau dia jijik ya jangan dimakan, karena haram bagi dia. Tapi kalau dia tidak jijik dengan bekicot, dengan apa tadi, keong, ya, maka tidak mengapa. Bekicot ada ulama berselisih pendapat, tapi keong banyak yang membolehkan. Wallahu ta'ala. Monggo. Oh Ustadz, jualan buku di jamaah masjid. Misalnya, ibu, saya ngarang buku ini bu, monggo ini ada buku saya berjualan di masjid, nggak boleh. Meskipun dia ustadznya perlu kandang kan. Loh, betul, nggak boleh berjualan di masjid. Saya Kenapa? Kata. Oh suci. Bagaimana dengan kata? Memang ada yang membolehkan kata hijau karena dianggap bersih dan sebagainya. Tapi saya mengambil pendapat ulama yang mengharamkan kata. Kenapa? Karena dalam riwayat disebutkan salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh adalah kata. Rasulullah melarang membunuh kata.
Kalau membunuhnya saja tidak boleh, lainnya juga. Saya biasa menyampaikan perbedaan pendapat, tapi saya lebih berpendapat tidak boleh kata apapun, karena membunuhnya tidak boleh, memakannya tidak boleh, karena memakannya pasti membunuhnya, kecuali katanya dimakan hidup-hidup terus berenang di perut, nggak mati nggak apa-apa, kan nggak mungkin, pasti mati. Wallahu ta'ala. Ini pendapat yang sama. Ini berkaitan dengan kata. Ada yang lain? Nggak ada yang cukup. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.